Oke, hai teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku. Jadi ini adalah episode kedua tentang kita belajar Excel lebih dalam lagi dan ini adalah part kedua. Jadi kalau kalian bisa lihat di layar kalian sekarang, kita kemarin sudah belajar simbol dan artinya ada sama dengan, kali, bagi, tambah, minus, kurang, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, N dan dolar. Ini simbol-simbol yang kita pelajari pada part 1 kemarin. Jadi kalau kalian ketinggalan part 1 kemarin, kalian bisa klik link di atas untuk bisa nonton part 1. Itu basic pengenalan Excel terlebih dahulu sebelum kalian masuk ke rumus-rumus yang akan membuat kalian semakin pusing. Oke. Jadi seperti yang aku bilang pada part 1, bahwa part 2 ini kita akan belajar rumus tapi masih basic, jadi belum terlalu susah. Kalau kalian lihat di layar kalian sekarang, aku sudah bikin tabel. Ini ada tabel pelanggan tentang data pembelian in pieces dalam sebulan untuk item buku tulis dan tempat pensil. Nah, ini kemarin kita udah belajar ya, gimana cara kita membuat 2 sel jadi 1 sel, kita pakai merge. Kemudian bagaimana untuk membuat tulisannya menjadi di tengah, kita pakai center, dan kita pakai middle line. Bagaimana cara mewarnai, kemarin kita juga sudah belajar pakai fill color dan pakai font color. Jadi seperti ini tampilannya, berbentuk tabel. Nah, sekarang aku mau kenalin nih rumus-rumus. Ini rumus dasar sih sebenarnya. Ada sum, average, product, maksimum, minimum. Ya, ini dulu. 5 rumus ini dulu yang kita pelajari hari ini. Jadi sum itu untuk apa? Sum itu untuk menjumlahkan, average untuk merata-ratakan, produk itu untuk mengalihkan, max itu singkatan dari maksimum, yaitu menentukan nilai paling tinggi, dan min adalah singkatan dari minimum dengan menentukan nilai paling rendah. Oke, jadi di sini aku udah bikin contoh soal. Ceritanya di supermarket ABC itu dia punya 3 pelanggan. Pelanggan pertama namanya Roni, pelanggan kedua namanya Jaka, dan pelanggan ketiga namanya Tika. Di sini ada report pembelian dalam sebulan, in pieces. Itu si Roni beli buku tulis 10, tempat pensil 5. Dari si Jaka dia beli buku tulis 8, tempat pensil 12, dan si Tika pelanggan terakhir itu dia beli buku tulis dalam sebulan itu sebanyak 13, dan tempat pensil 6. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan. Si Roni ini pembelian sebulan untuk buku tulis dan pensil berapa sih? Nah, kemarin kan kita bisa pakai simbol plus, yaitu gimana caranya dengan, ingat ya, untuk rumus kita selalu diawali dengan sama dengan. Jadi, kalau di awal rumus kemarin part 1, kita menggunakan yang manual, sama dengan kolom L baris keempat, L4 ditambah kolom M baris keempat, M4. Kemudian kita enter. Kemarin seperti itu kan. Nah, sekarang kita mau belajar menggunakan sum, menjumlahkan. Ini akan lebih praktis dan lebih simpel. Jadi kalian tetap sama dengan, kemudian kalian tulis sum, buka kurung. Di sini sudah ada template-nya ini, number 1. Dia minta number 1 dan number 2. Kalian bisa langsung blok dari L4 ke M4. Di blok, tutup kurung, di enter. Sama kan jumlahnya? Jumlahnya 15. Kalau kalian mau penjumlahan ke bawah, kalian nggak usah tulis rumus lagi. Kalian tinggal Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Atau bisa, caranya kalian tarik. Contohnya, ini aku hapus dulu. Contohnya kalian sampai tanda plus seperti ini, kalian klik kiri, kemudian kalian tarik ke bawah. Nah, ini sudah menjumlahkan. Jadi si Roni itu pembelian buku tulis dan tempat pensil itu sebanyak 15 secara total dalam sebulan. Untuk si Jaka secara totalnya 20, dan untuk si Tika ini 19. Kalau kalian mau jumlahin antara ketiganya, bisa juga. Nanti tinggal kalian sama dengan sum, kemudian kalian blok kolom yang kalian mau jumlahkan atau baris yang kalian mau jumlahkan. Tutup kurung,
enter. Nah, jadi total sebulan itu untuk 3 pelanggan ini, si supermarket ABC ini menjual 54 item yang terdiri dari buku tulis dan tempat pensil. Cuma di baris yang oranye ini yang aku pakai ini bukan untuk jumlah, sebenarnya ini untuk rata-rata. Jadi, buku tulis dalam sebulan, rata-rata penjualannya itu berapa sih? Dari 3 pelanggan yang ada, si Roni, si Jaka, dan si Tika ini. Nah, kalau rata-rata itu kita pakai apa sih? Pakai average. Bisa kalau kalian mau manual, kalian jumlahkan 3 ini 10 tambah 8 tambah 3 pakai tanda plus, kemudian kalian bagi 3 bisa. Cuma mempermudah itu kalian bisa pakai average. Itu sama dengan average, kalian tulis, buka kurung, kalian tinggal blok kolom atau baris yang kalian mau rata-ratakan. Tutup kurung, enter. Ini average. Seperti biasa, kalau kalian mau copy, kalian tinggal tarik. Pada saat tanda kursornya menjadi plus, kalian tarik ke kanan. Nah, ini rata-ratanya. Jadi rata-rata buku tulis dalam sebulan untuk 3 customer ini adalah 10,3, tempat pensil 7,6, secara total 18. Nah, kemudian kita mau tahu nih, dalam sebulan itu pembelian terbanyak sekali beli itu berapa sih? Kalau paling banyak kita menggunakan apa? Karena kita mencari nilai paling tinggi, maka kita menggunakan maksimum atau max. Jadi sama dengan max, kurung, tinggal di blok, tutup kurung, enter. Kemudian tinggal kalian tarik ke kanan. Jadi paling tinggi itu 13, tempat pensil paling tinggi itu 12, Jaka. Dan secara total di 20. Paling sedikit siapa sih? Berapa unit buku tulis dan tempat pensil? Paling rendah pakai apa? Pakai minimum. Jadi kalian tinggal sama dengan min, kurung, disorot, di blok, kolom atau baris yang kalian mau hitung, enter. Tinggal di copy atau ditarik. Nah, seperti ini. Nah, kita kan kalau lihat buku tulis rata-rata nggak mungkin kan, nggak ada buku tulis yang angkanya 0,10,3 atau tempat pensil yang 7,6. Kan nggak mungkin buku tulisnya kita potong atau kita sobek-sobekan. Jadi ada koma. Jadi kita perlu untuk membulatkan ke atas atau ke bawah. Contohnya, ini aku nggak tulis di sini rumusnya, tapi ada penggunaan round up dan round down namanya. Jadi kalau round up itu kalian membulatkan angka ke atas. Kalau round down itu membulatkan angka ke bawah. Jadi 10,3 kalau kalian mau bulatkan ke atas, kalian pakai apa? Kalian pakai round up. Jadi sama dengan round up, buka kurung. Kalian tinggal lihat template-nya ini. Dia minta number. Numbernya mana sih yang kalian mau bulatkan? 10,3 tentunya. Kalian klik L8. L7, sorry. Kemudian kalian koma, berapa digit sih yang kalian mau bulatkan? Kalau misalnya kalian mau satu angka di belakang koma, bisa kalian tulis 1. Nanti angkanya akan menjadi 10,4. Kalau mau bulatkan 2 angka di belakang koma, bisa kalian ganti 2. Tapi kalau misalnya round up kalian mau nggak ada angka di belakang koma, kalian bisa ganti 2 menjadi 0. Enter. Jadi 11. Ini tinggal kalian copy, kalian tarik. Kalau kalian mau membulatkan ke bawah bagaimana? Tinggal ubah round up menjadi round down. Jadi 10. Sama seperti tadi, kalau misalnya mau satu angka di belakang koma, tinggal 1. Mau 2 angka juga tinggal ganti 2. Seperti itu. Itu untuk round up, round down. Oke, sampai sini semoga kalian belum pusing ya. Semoga kalian masih bisa ngikutin. Harusnya sih masih oke sih, masih bisa. Nah,
Kita beralih ke angka, kita beralih dari angka ke huruf. Sekarang kita belajar tentang upper, lower, dan proper. Upper, lower, dan proper ini, dari deskripsi penggunaannya, untuk upper itu membuat semua huruf menjadi huruf kapital atau huruf besar. Kalau lower membuat semua huruf menjadi huruf kecil, proper membuat huruf pertama menjadi huruf besar. Contohnya ya, aku kasih contoh, misalnya ada namanya Adi Perwira. Adi Perwira Santoso, contohnya. Aku huruf kecil semua ya. Adi Perwira Santoso. Nah, kalian mau membuat semua huruf menjadi huruf kapital. Jadi Adi Perwira Santoso ini kalian mau buat semuanya menjadi huruf besar. Kalian nggak perlu satu-satu atau ngetik ulang. Kalian tinggal masukkan rumus upper, buka kurung. Yang di sini dia minta teksnya siapa sih? Teksnya yang ini. K15, tutup kurung, enter. Nah, langsung berubah menjadi Adi Perwira Santoso dengan huruf besar semua. Nah, begitu juga kalau misalnya kalian mau mengubah menjadi huruf kecil semua, ini kebetulan contohnya sih huruf kecil semua, tapi kita coba ya dari huruf besar semua, kita ubah lagi ke huruf kecil semua. Kalian pakai lower. Jadi lower, teksnya yang mana? Yang ini. Tutup kurung, enter. Jadi balik lagi ke huruf kecil. Tapi kalau kalian mau huruf besar semua di awal kata, misalnya Adi, A-nya besar, Perwira, P-nya besar, Santoso, S-nya besar, kalian bisa pakai proper. Buka kurung, pilih teksnya, tutup kurung, enter. Jadi A-nya besar, P-nya besar, S-nya besar. Itu untuk huruf. Nah, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Kalian bisa ulang-ulang terus. Kalian coba pelajari lagi, kalian coba-coba sendiri, biar kalian bisa lebih hafal lagi rumusnya itu apa sih, penjumlahan itu kita pakai apa sih, pakai sum. Rata-rata kita pakai average, mengalikan juga kalian bisa pakai produk. Untuk mendapatkan nilai tertinggi kalian bisa pakai max atau maksimum, nilai paling rendah kalian bisa pakai minimum atau min, kemudian ada round up, ada round down, ada upper, lower, dan proper. Nah, untuk part 3, aku akan jelaskan lebih detail. Kita akan belajar tentang if, sum if, dengan count. Jadi, tapi sebelum masuk ke rumus itu, aku sih ngarepinnya kalian bisa coba-coba dulu untuk rumus yang kita pelajari hari ini. Ada beberapa rumus. Ini kalau kita jumlahkan itu ada sekitar 10 rumus. Lumayan untuk pemula kalian bisa belajar 10 rumus itu udah oke sih menurut aku. Nah, oke teman-teman, sampai sini dulu video aku kali ini, part 2, kita akan ke part 3. Jadi, kalian siap-siap untuk part 3, dan jika kalian merasa video ini berguna dan bermanfaat, kalian bisa share ke teman kalian yang juga sedang belajar Excel. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk mereka juga. Dan kalau kalian ada masukan atau inputan, kalian bisa tulis di kolom komen, akan aku baca dan akan aku balas. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video aku selanjutnya, kalian bisa subscribe channel YouTube aku. Dan terima kasih untuk nonton video ini. Semoga kita bisa belajar bareng-bareng dan sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!